Mustafian Nizul Islami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan, peserta Latsar CPNS Angkatan 18 kelompok 2 Sub B. Kembali lagi kita berbicara tentang core value ASN berakhlak. Kita datangkan narasumber bersama Bang Rizky Nur Ahmad. Bang Rizky, Iya. apa kabar? Oh, alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong soal core value ASN nih Bang, dulu kan ini kenapa awal masuk CPNS tuh ambilnya Basarnas Bang? Oh, kalau abang ya, pertama kenapa abang ambil pilih CPNS Basarnas karena pertama itu selaras ya dengan pendidikan abang, di mana D3-nya abang itu adalah teknik komunikasi. Dalam hal ini teknik abang itu khusus di teknik komunikasi penerbangan. Dan dalam perjalanannya rupanya ijazah abang itu selaras dengan jabatan untuk operator komunikasi yang ketika abang masuk dan sekarang itu berubah namanya menjadi pengelola pencarian dan pertolongan. Gitu dia. Kenapa makanya abang juga memilih di Basarnas. Terus ASN sendiri kan itu identik dengan core value berakhlak ya Bang? Menurut Abang apa tuh core value ASN berakhlak? Kalau menurut abang ya, core value ASN berakhlak itu sebagaimana ya, core value ini juga diajarkan waktu abang itu masuk di tahun 2022, di mana ini adalah nilai dasar mendasar untuk kita sebagai ASN dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pelayanan sebagai ASN. Kalau jadi bagi abang itu core value ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat dasar. Core value berakhlak sendiri kan dibagi jadi 7 nilai ya Bang? Iya. Yang pertama berorientasi pelayanan. Menurut pandangan Abang, apa arti berorientasi pelayanan bagi sebagai ASN? Kalau dari saya ya, berorientasi pelayanan itu salah satu nilai yang harus kita pegang sebagai ASN. Yang kita sering dibilang tuh, ASN itu adalah pelayan masyarakat. Iya. Ya, berarti secara tidak langsung nilai ini tuh mewakilkan bahwa kita tuh memang harus berorientasi dengan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi Basarnas itu berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal tanggap darurat maupun pertolongan dan pencarian dalam musibah atau bencana itu. Dan apalagi di era sekarang ini yang sudah digital, kan, dimana cepat atau lambatnya suatu pelayanan itu bisa tersebar di medsos gitu kan. Dengan kata lain kan berarti kita harus bisa menerapkan yang namanya respon cepat. Jadi bagi pandangan abang itu berorientasi pelayanan itu merupakan suatu hal yang harus kita pegang dalam tanda kutip sebagai pelayan Masyarakat. Oh gitu. Iya. Terus bagaimana Abang menunjukkan sikap akuntabel dalam pekerjaan selama di Basarnas ini Bang? Kalau untuk akuntabel ya, abang lebih berpikirnya gini. Ketika abang diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, tanggung jawab nih dalam hal untuk bagaimana menerapkan keuangan, bagaimana menerapkan keuangan yang sudah diberikan dalam suatu kegiatan. Bagi abang itu apa yang abang rencanakan di awal proyek, sebisa mungkin itu sudah meng-cover semua kegiatan abang. Selama kegiatan yang dilakukan yang telah dilakukan, dan itu juga sudah mensurvei dengan kira-kira bahan-bahan yang akan abang beli itu betul-betul harganya memang pas dengan kualitas yang memang ingin abang cari dalam kegiatan yang abang lakukan. Karena balik lagi, akuntabel ini itu berhubungan namanya dengan bagaimana kita jujur dalam mengelola dana dalam suatu kegiatan. Itu dia. Jangan sampai dalam suatu kegiatan dana itu yang seharusnya kita mencari untuk kualitas, tapi kualitas itu menurun karena kita tidak jujur dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kalau menurut abang sih begitu. Terus bagaimana cara Abang meningkatkan kompetensi nih ketika sebagai ASN? Gimana?
Oh, kalau abang sih ya, apalagi ngeliat nih segala sesuatu itu berkembang dengan sangat cepat nih ya. Iya bang. Apalagi hubungannya dengan abang di bagian operator komunikasi dan sekarang jadi pengelola bidang pengelola pencarian dan pertolongan, di mana beberapa hal itu terhubung dengan aplikasi, salah satunya aplikasi Kiarsa, di mana aplikasi pelaporan kegiatan operasi SAR tersebut itu akan selalu ada namanya update. Iya. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan mengarahkan atau secara tidak langsung, secara kasarannya sih kita mau memerintahkan pada para operator untuk selalu ini ada aplikasi baru yang kamu harus ikut update dengan aplikasi ini. Bisa nggak bisa harus. Bisa nggak bisa kita Mau tetap nggak harus mau. pelajari, karena gini, prinsip abang juga ketika ini meningkatkan kompetensi itu selalu tanamkan namanya rasa ingin tahu. Itu dia. Kalau karena segala sesuatu yang dimulai dengan rasa ingin tahu itu akan mengembangkan suatu hal, bahkan dari satu hal yang kecil itu bisa jadi suatu hal yang besar gitu. Dan itulah menurut abang ya, pemantik semangat paling kecil tapi paling bermakna, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Betul. Terus bagaimana bang? Jadi hubungan harmonis sama rekan kerja atau sama rekan pejabat itu di kantor itu? Kalau harmonis ya, sekedar pengalaman nih, kan angkatan abang ini waktu abang masuk itu adalah angkatan paling muda, dengan selisih angkatannya aja terakhir di atas abang itu adalah 2015. Di atasnya lagi itu di 2010. Bayangin aja udah jaraknya tuh udah jauh banget kan, ada yang 10 tahun, ada yang bedanya sampai 15 tahun, bahkan di sini kan ada yang senior itu di angkatan 2008. Iya. Kan? Apalagi kita juga harus punya hubungan harmonis dengan pejabat selalu pemangku kebijakan di dalam kantor kan, masalah harmonis. Jadi kalau tentang harmonis ini, kita berpikirnya adalah kita kerja tuh nggak sendiri. Itu dia, kita kerja tuh nggak sendiri. Sebisa dan seharusnya sih ya, sebisa dan seharusnya itu kita tetap harus namanya menjalin hubungan baik itu dengan senior, baik itu dengan bahkan dengan angkatan abang sendiri, termasuk juga dengan para pejabat. Karena mau gimana pun, pada akhirnya ketika kita tuh saling harmonis dalam pekerjaan, saling harmonis misalnya bahkan bisa sampai di luar pekerjaan, itu pada akhirnya akan kembali ke kita sendiri. Ketika nanti kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan bantuan, akan selalu ada orang yang akan membantu kita. Kalau prinsip abang begitu. Jadi selalu tanamkan kita yang mau punya hubungan baik, dan kita juga yang belajar nih, karena tiap orang kan juga punya karakteristik yang beda-beda. Gak bisa semuanya kita hantam rata nih untuk tingkah dan perilakunya. Tuh. Jadi bagi abang, harmonis itu salah satu kunci utama dalam bekerja. Apalagi kita di masa sini, kita sifatnya adalah tim. Terus gimana bang, nunjukin loyalitas sebagai ASN di pasar? Kalau abang ya, kalau bagi abang tuh loyalitas tuh lebih gini. Kalau bagi abang ya, selama perintah itu bisa kita kerjakan, bukan hal yang membahayakan diri kita, dan dari perintah itu juga nih kita bisa berpikir bahwa ini perintah yang bisa kita kerjakan, dan memang ini perintah dari pimpinan, dan juga kita juga masih bisa sih memberikan masukan nih, kira-kira dari perintah ini mungkin jika ada sedikit pertimbangan kita tetap beritahukan saja. Tapi ketika perintah itu dirasa bahwa perintah itu sudah pas, tetap dilaksanakan, karena mau bagaimanapun namanya pekerjaan dengan yang namanya kita punya pimpinan, dan itu hubungannya dengan loyalitas. Segala bentuk perintah itu
wajib untuk dilaksanakan. Tapi ada tapinya. Selama kita bisa menilai nih bahwa perintah itu, kecuali kalau dalam hal misalkan perintah itu kayak dirasa kayaknya kurang efektif nih. Kalau sebisa mungkin kita kasih masukan, bisa kasih masukan. Kalaupun pada akhirnya mungkin tidak, seenggaknya dengan menunjuk dengan bukti untuk loyalitas kita itu, kita sudah mengerjakan perintahnya, kita berikan masukan dari hasil perintahnya. Itu kalau bagi abang sih begitu, karena mau bagaimanapun loyal itu nyambung lagi ya ke nilai yang sebelum nilai core value ASN sebelumnya adalah bentuk dari salah satu harmonis. Itu juga loyal berhubungan itu selalu berhubungan, sedikit berhubungan gitu. Bagaimana Bang menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi atau teknologi yang baru gitu? Kalau abang ya, kalau beradaptasi dengan regulasi yang baru, terus dengan teknologi yang baru, sebisa mungkin abang akan selalu mengejar apa sih kayaknya yang masih ketinggalan dari diri abang yang harus abang kejar ketika regulasi itu berubah, ketika aplikasi-aplikasi itu makin diperbarui. Abang akan selalu berusaha, ayo kita pelajari. Update. Kita akan selalu update karena ciri-ciri orang, kalau menurut abang ya, ciri-ciri orang yang akan bertahan dalam dalam pekerjaan yang apalagi ASN yang bagi abang itu menurut abang itu dinamis adalah ketika orang itu bisa beradaptasi dengan regulasi baru, dengan lingkungan baru, dengan update aplikasi baru, dengan pengetahuan baru. Orang-orang yang bisa beradaptasi itu adalah orang-orang yang orang-orang yang bisa beradaptasi itu sudah selangkah lebih maju. Mengapa sih Bang kolaborasi itu penting dalam ASN? ASN ya, kolaborasi dalam ASN itu penting. Kenapa? Kita tuh apalagi dalam Basarnas yang secara secara terlihat dan tidak terlihatnya adalah kerjanya mengutamakan tim. Kolaborasi itu penting, apalagi ketika hubungannya dengan kegiatan yang menyangkut tentang pencarian dan pertolongan masyarakat. Karena begini, kita Basarnas itu tidak selamanya bisa sendiri. Ada instansi-instansi lain, ada lembaga-lembaga lain, ada komunitas-komunitas lain yang ada berada di suatu tempat yang lebih memahami nih kontur, situasi, lingkungan di tempat yang akan kita lakukan kegiatan, salah satunya kegiatan operasi ini. Jadi meningkatkan kolaborasi dengan instansi, dengan lembaga, dengan komunitas itu tuh penting. Selain dengan untuk menambah ilmu kita, kita juga bisa menambah relasi. Dan itu kembali lagi pada akhirnya relasi dan kolaborasi itu akan kembali memudahkan kita ketika melaksanakan suatu kegiatan, salah satunya operasi. Dari ke-7 core value tersebut Bang, abang ketika bertugas sering menggunakan yang mana? Maksudnya abang terapkan tuh ketika bertugas sebagai Basarnas? Kalau sebagai insan Basarnas ya, dari ke-7 core value ASN, abang itu selalu menggunakan nilai adaptif. Karena sekedar pengalaman ya, sekarang ini abang sudah dari tahun abang masuk di 2022 sampai sekarang di tahun 2025, abang itu sudah sekali merasakan namanya pergantian pimpinan. Pimpinan yang dimana setiap pimpinan itu punya kebijakannya sendiri, punya peraturannya sendiri, punya arahannya sendiri-sendiri. Yang berarti kan apapun nanti arahan, kebijakan dan peraturannya itu kita yang sebagai ASN harus terus beradaptasi. Itu baru di bagian pimpinan. Belum lagi ketika kita punya kegiatan itu di luar dari kegiatan di lingkungan kantor. Salah satu yang paling sering kan kegiatan di operasi ini. Yang pasti selalu ada
apa ya, selalu ada hal-hal baru dalam pelaksanaan operasi yang secara langsung itu juga ngajarin ke kita nih, wih, hal-hal baru ini bukan apa ya, kayak dia tuh muncul hal-hal baru seperti ini pasti ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi secara tidak langsung itu yang bakalan ngajarin kita untuk terus berkembang, karena hal-hal baru inilah yang akan memacu kita untuk terus belajar dan terus belajar. Gitu. Jadi bagi abang itu dari 7 dari ASN itu bagi abang yang selalu terapkan adalah ada pesan-pesan untuk kami Bang, peserta Latsar atau CASN nih yang baru mulai kerja nih di Basarnas. Kalau pesan-pesannya bagi kalian para ini ya, calon aparatur sipil negara di Basarnas, apalagi di Basarnas Tarakan, bagi abang adalah selalu tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Jangan menahan diri kalian dengan mengatakan bahwa saya kayaknya nggak bisa gitu. Selama itu adalah suatu peluang dan itu adalah suatu kesempatan, ayo kita coba dulu. Karena bagi abang begini, lebih baik kita mencoba tapi gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar, daripada kita menyesal karena kita tidak pernah mencoba. Itu. Jadi bagi abang, belajarlah untuk terus mengasah rasa ingin tahunya. Jangan pernah menahan diri dan selalulah belajar. Lingkungan kita itu selalu berubah. Perkembangan itu selalu ada. Beradaptasilah. Itu penting. Kita tidak pernah. Nah, itu sekian dari mungkin sekedar pengalaman dari Bang Rizky Nur Rahmat yang bisa kita petik pelajaran buat kedepannya. Cukup sekian, wabillahi salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram.